Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Marilah kita buka pertemuan kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sebelumnya kita membahas tentang athof. Baik, untuk selanjutnya pelajaran kita pada kesempatan hari ini tentang taukid, babut taukidi. Bab taukid. Disimak dulu, disimak dengan baik, perhatikan. Saya akan menerjemahkan per kata. Kemudian lihat juga atau perhatikan juga penanda-penandanya agar pas atau sesuai. Babut taukidi, adapun ini itu bab taukid. At-taukidu, adapun taukid itu tabi'un, sesuatu yang mengikuti lil muakkadi, kepada yang ditaukidi. Taukid itu mengikuti apa yang ditaukidi, ya, yang diikuti dari taukid itu. Fi raf'ihi, dalam rofaknya, wa nasbihi, dan nasabnya, wa khafdhihi, dan khofatnya, wa ta'rifihi, dan ma'rifatnya. Wa yakunu, dan adalah ia taukid itu bi alfadzin ma'lumatin, dengan lafal yang tertentu. Wahia, dan dia itu an-nafsu wal ainu, dan ainu, wa kullun, dan kullun, wa ajma'u, dan ajma'u, wa tawabi'u ajma'a, dan yang mengikuti ajma'a, pola ajma'a. Wahia, dan dia itu aqta'u, wa abta'u, wa absa'u, dan absa'u. Taqulu, seperti engkau mengatakan, qoma zaidun nafsuhu. Qoma, telah berdirilah siapa zaidun, zaid, nafsuhu, dirinya. Ya. Nafsuhu, dirinya. Ini taukid itu artinya penegas, penyangat, atau yang untuk meyakinkan. Taukid itu penegas, penyangat, atau untuk meyakinkan. Jadi bisa diartikan benar-benar, sungguh. Qoma zaidun, telah berdiri Zaid, nafsuhu, dirinya. Artinya benar-benar dia telah berdiri. Wa ra'aitu al-qauma kullahum. Wa ra'aitu, dan aku telah melihat al-qauma, suatu kaum, kullahum, semuanya. Kullahum, semua dari mereka itu. Wa marartu, dan aku telah bersua bil qaumi, dengan satu kaum, ajma'ina, semuanya. Nah, ini kata-kata ajma'in, kata-kata kullahum, kata-kata nafsuhu, itu adalah kata yang dipakai untuk menegaskan, menyangatkan, meyakinkan, atau istilahnya adalah taukid. Baik, kita ulang, perhatikan dulu. Babut taukid, adapun ini itu bab taukid. At-taukidu, adapun taukid,
Taukid ini tadi penyangat, penegas untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Tabi'un lil muakkadi, mengikuti kepada yang ditaukidi, yang ditaukidkan. Tabi'un sesuatu yang mengikuti, lil muakkadi kepada yang ditaukidkan, yang disangatkan itu. Fi raf'ihi, dalam rofaknya, wa nasbihi dan nasabnya, wa khafdhihi dan khofatnya, wa ta'rifihi dan ma'rifatnya. Wa yakunu, dan adalah ia, artinya dia itu, taukid itu dengan menggunakan apa? Bi alfadzin, dengan lafal, ma'lumatin yang tertentu. Wahia, dan dia lafal tertentu itu an-nafsu. An-nafsu artinya diri. Wal ainu, dan dirinya juga. Ain ini diartikan diri ya, bukan mata ya. Kalau misalnya mata nanti misalnya ja'a zaidun ainuhu, telah datang Zaid matanya, berarti matanya tok sing datang itu. Masa sing teko mung matane tok awake ora tidak datang ya, kan aneh. Ya, maka jangan diartikan letterlek ainun mata. Telah datang Zaid apanya? Matanya. Matanya. Masa matanya yang datang kan. Baik. Saya bacakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taukidi. Adapun ini itu bab taukid. At-taukidu, adapun taukid itu tabi'un, sesuatu yang mengikuti, lil muakkadi, yang ditaukidi. Ya, taukid mengikuti yang ditaukid. Artinya taukid itu sendiri adalah satu yang digunakan untuk menyangatkan, meyakinkan, menegaskan. Itu arti taukid, untuk penegasan, penyangatan atau meyakinkan. Nah. Kaidahnya taukid mengikuti kepada yang ditaukidi. Dalam hal apa? Fi raf'ihi. Fi raf'ihi. Dalam rofaknya. Wa nasbihi. Dan nasabnya. Wa khafdhihi. Dan khofatnya. Wa ta'rifihi. Dan ma'rifatnya. Wa yakunu. Dan adalah ia, taukid itu, bi alfadzin, dengan lafal, ma'lumatin, yang tertentu, wahia, dan dia itu, an-nafsu, diri, wal ainu, dan diri, wa kullun, dan semua, wajma'u, dan semua, watawabi'u, dan yang mengikuti, ajma'a, wahia, dan dia itu, aqta'u, wa abta'u, wa absa'u, taqulu, seperti engkau mengatakan, qoma zaidun nafsuhu, qoma, telah berdiri, siapa? Zaidun, Zaid, nafsuhu, dirinya, wa ra'aitu, dan telah melihatlah aku, al qauma, akan suatu kaum, kullahum, semuanya, wa marartu, dan telah bersualah aku, bil qaumi, dengan suatu kaum, ajma'ina, semuanya. Nah, inilah
yang disebut dengan taukid, yang artinya penegasan untuk meyakinkan, menghilangkan keraguan. Dalam hal ini taukid menggunakan beberapa lafal yang tertentu, nafsun, ainun, kullun, kemudian ajma'u, kemudian watawabi'u ajma'a, yang mengikuti ajma'u itu, ya, yang mengikuti ajma'u, artinya pola yang mengikuti ajma'u, yaitu aqta'u, abta'u, wa absa'u. Nah, sekarang coba di latihan dulu bersama-sama, ya. Bersama satu kalian bacakan, yang lain mengikuti. Coba ada yang membacakan satu, kemudian yang lain mengikuti. Yang bisa kayaknya Fairul, mana Fairul? Fairul mana Fairul? Nah, Fairul peci putih kan? Babut taukidi. Adapun ini itu bab taukid. At-taukidu. Adapun taukid. Tabi'un. Oh, itu. Anak adapun anak itu ya, saudara. At-taukidu. Adapun taukid itu tabi'un, sesuatu yang mengikuti, lil muakkadi, kepada yang ditaukidi, fi raf'ihi, dalam rafa'nya, wa nasbihi, dan nasabnya, wa khafdihi, dan khafadnya, wa ta'rifihi, dan makrifahnya, wa yakunu, dan adalah ia, bi alfadhin, dalam lafaz apa? Yang tertentu dengan lafal, bi alfadhin dengan lafal, maklumatin, yang tertentu, wahia, dan dia itu, an-nafsu, diri, al-ainu, dan diri, wa kullun, dan semua, wa ajma'u, dan semua, wa tawabi'u, dan mengikuti, ajma'u, ajma'u apa ajma'u ya? Ajma'u atau ajma'u? Ajma'u. Ya. Ya. Maksud di sini ajma'a, tapi yang betul itu aqta'u. Wa tawabi'u, ajma'u. Ya. Wa tawabi'u ajma'a, tapi kamu artikan itu disatu-satukan ya. Wa tawabi'u ajma'a, dan yang mengikuti pola ajma'u. Ya, digabungkan membacanya. Ini tadi saya kurang pas ya. Wa tawabi'u ajma'a, yang mengikuti pola ajma'u. Ajma'u. Wa tawabi'u ajma'u. Wa tawabi'u ajma'a, yang mengikuti pola ajma'u. Wa tawabi'u ajma'a, dan yang mengikuti pola ajma'u. Wahia, dan dia itu, aqta'u, wa abta'u, dan abta'u, wa absa'u, dan absa'u. Taqulu, seperti ucapan,
Qoma Zaidun nafsuhu. Qoma telah berdiri. Apa sih? Siapa? Zaidun. Zaid. Nafsuhu. Dirinya. Wa ra'aitu. Wa ra'aitu sambungnya. Wa ra'aitul qauma kullahum bismillah. Wa ra'aitu dan telah melihatlah aku al qauma suatu kaum kullahum semuanya ya. Wa marartu dan telah bersualah aku bil qaumi dengan kaum ajma'ina semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taukidi. Adapun ini itu bab taukid. At-taukidu. Adapun taukid itu tabi'un. Sesuatu yang mengikuti. Lil muakkadi. Dengan taukidnya. Fi raf'ihi. Dalam rofaknya. Wa nasbihi. Dan nasabnya. Wa khafdihi. Dan khofatnya. Wa ta'rifihi. Dan ma'rifatnya. Wa yakunu. Dan adalah ia taukid itu bi alfazin. Dengan lafal maklumatin yang tertentu. Wahia dan dia itu an-nafsu diri, wal ainu dan diri, wa kullun dan semua, wa ajma'u dan semua, wa tawabi'u ajma'u dan semua yang mengikuti pola ajma'u. Wahia dan dia itu aktau wa abtau dan abtau wa absau dan absau. Taqulu seperti engkau mengucapkan qama zaitun nafsuhu. Qama telah berdiri. Siapa? Zaitun. Zaid. Nafsuhu diri. Wa ra'aitul qauma kullahum. Wa ra'aitu dan telah melihat aku al qaumu akan suatu kaum kullahum semuanya. Wa marartu bil qaumi ajma'ina. Wa marartu dan telah bersua aku bil qaumi dengan suatu kaum ajma'ina semuanya. Ini sudah bagus ya membacanya, lumayan. Tapi yang perlu dikoreksi adalah sebagian kalian tidak menyimak di teks kitabnya. Jadi awangan. Kalau awangan itu nanti susah kalian. Susah memahami. Ya. Caranya itu betul-betul dematke kata per kata teksnya itu. Bahkan dengan harokatnya itu harus betul-betul diteliti. Karena ini
Kita kan belajar i'rab ini. Belajar i'rab. I'rab itu perubahan kata, perubahan akhir kata. Maka betul-betul ketika kita dibacakan ya, entah saya yang bacakan atau temanmu yang bacakan, kamu mengikuti, jangan sekedar mengikuti kalimat-kalimatnya tapi kamu tidak menyimak di tulisannya. Karena a i u-nya betul-betul kita perhatikan. Ya, ada beberapa anak yang ditaruh kemudian memang ikut qomat kamit tetapi tidak disimak. Ya. Nanti akan susah pahamnya. Ya. Coba perhatikan ini, ya. Diperhatikan. Ya, babut taukid, bab taukid. Taukid ini untuk menegaskan, untuk menguatkan, atau untuk meyakinkan, sama saja. Ya. Menegaskan, menguatkan, meyakinkan, itu taukid. Nah, taukid itu mengikuti yang ditaukidkan. Dalam hal apa? Rofaknya, nasobnya, khofatnya, dan ma'rifatnya. Kemudian taukid ini menggunakan lafal yang tertentu. Yang dibahas dalam bab ini taukid yang menggunakan lafal tertentu. Apa saja? Dengan nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Nah. Ini artinya diri. Ya. Sama. Kullun semua, ajma'u juga semua. Ya. Sekali lagi perhatikan ketika dijelaskan atau dibacakan, lihat teksnya di sini. Perkatanya dilihat, mana yang diartikan, bunyi huruf a, i, u-nya diperhatikan. Karena memang i'rab ini membahas tentang itu. Maka kalau kamu hanya awangan saja, agak sulit untuk memahami. Nah, sekarang perhatikan di papan nulis, contohnya sebagaimana tersebut dalam apa yang kalian baca, qoma zaidun nafsuhu. Qoma telah berdiri. Kenapa kita artikan telah berdiri? Karena ini merupakan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Ini merupakan fi'il madhi. Kemudian setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Zaidun. Fa'il itu isim yang dirofakan. Rofanya dengan tanda dhammah. Rofanya dengan tanda dhammah. Nah, selesai di sini sebenarnya qoma zaidun, Zaid telah berdiri. Cuma kita membahas tentang taukid penegasan. Untuk menegaskan diberi tambahan kata nafsuhu. Dirinya, nafsun ini dari nafsun, hunya adalah dia. Dia siapa? Dia Zaid. Nafsuhu, dirinya Zaid. Ini namanya taukid. Ini taukid ini, ya. Nafsuhu. Nah, dalam keterangan tadi taukid itu mengikuti yang ditaukidkan. Sekarang taukidnya kan nafsuhu. Pakai tanda apa? Dhammah, nafsun. Ya, ini kan dari nafsun. Hunya ini kan dhamir yang kembali kepada Zaid. Nafsuhu berarti ini pakai dhammah, pakai rofa. Mengapa? Karena yang ditaukidkan ini Zaid ini juga rofa. Maka tadi dikatakan bahwa taukid itu mengikuti yang ditaukidi dalam rofanya, dalam nasabnya, dalam khofatnya, dan
ma'rifatnya. Nah, yang kedua untuk membuktikan bahwa itu mengikuti yang ditaukidkan, contoh kedua, ro'a itu telah, apa artinya? Telah apa? Melihat. Telah melihat. Akunya mana? Tunya ini yang sebagai fa'il. Ya. Dhamir yang merujuk kepada ana, saya. Ro'a itu telah melihat aku, al-qauma akan kaum. Ini sebagai apa? Maf'ul, betul. Ini sebagai maf'ul. Maf'ul itu isim yang dinasobkan, tanda nasobnya dengan fathah. Nah, harus cermat begitu. Karena maf'ul maka ini nasob. Tanda nasobnya dengan fathah. Mengapa fathah? Karena bukan, fathah menjadi tanda nasob bagi, kan beberapa macam tanda nasob. Dengan tanda nasob itu dengan apa aja? Kan dowaan fatal kaya dengan fathah, dengan fatal kaya dengan fathah, alif, kasroh, ya, harfu, membuang nun. Nah, fathah. Mengapa fathah? Bukan karena nasob, itu memang nasob. Nasobnya kan pakai fathah. Mengapa pakai fathah? Nggak pakai, tidak pakai apa, harfu, nggak pakai kasroh, mufrad, karena isim mufrad. Ini fathah. Sekarang menggunakan taukid apa di sini? Kullun, semuanya. Semuanya. Nah, kullun ya, cuma ini pakai tanda nasob, bukan kullun, bukan kulluhum. Mengapa? Karena ini ikuti sini, al-qaum. Mengikuti kaum, yang ma bukan kaummu, sehingga kulluhum menjadi kullahum, mengikuti pola ini, mengikuti sama-sama nasob. Yang ketiga, wa marartu bil qaumi, telah bersua, telah berjumpa. Aku ini sebagai fa'ilnya, ini fi'ilnya. Marartu fi'il, fa'il. Bil qaumi jar majrur, huruf jarnya huruf ba, ya, bi. Karena majrur, maka kaum ini bukan dibaca kaumu, bukan dibaca kauma, tapi dibaca kaumi. Nah, marartu bil qaumi, saya telah bersua dengan suatu kaum. Suatu kaum ajma'ina, ini sebagai taukidnya. Ajma'ina sebagai taukidnya. Nah, pakai tanda ya. Muslimun, muslimuna, muslimina. Jadi pertanyaan mungkin ini, kaum ini mufrad atau jamak? Ya, mufrad atau jamak? Kalau ngikuti ini, ininya coba belum tentu. Dilihat dulu tentang masalah jamak, masalah jamak dengan mufrad. Ya. Karena suatu kaum, kaum itu memang kumpulan orang-orang, ya. Orang-orangnya jamak, tapi kaumnya ini ya suatu kaum, ya, suatu kaum.
Ini kauman ya, bukan kauman, tapi ini kita di kauman sekarang. Nah, nanti dilihat, dicek ya, kaum ini mufrad atau jamak, coba dilihat. Menurut kalian gimana? Kalau ini kalian anggap jamak, kalau anggap jamak apa? Kok tandanya fathah ini? Pakai apa? Nasabnya pakai fathah. Yo, bingung sih. Harus mikir di situ. Udah lewat dulu, itu nanti pembahasan lain. Sekarang yang jadi poinnya adalah di taukidnya. Ini di apa namanya? Khofatkan. Karena ini khofat, maka di sini pun khofat. Paskan sudah dengan keterangan bahwa taukid itu mengikuti yang ditaukidi, bukan mukidi ya, tapi yang ditaukidi. Lafal yang memang dikuatkan, ditegaskan. Zaidun ketika rofa, maka taukidnya nafsuhu dengan menggunakan tanda lumah. Perhatikan asli akar katanya ya, asli katanya bukan. Ini kan tambahan hu, kulluhum, humnya ini kan kepada kaum ini ya. Kullu, asalnya kan kulun, kullahum, karena al kauma, maka kullahum bukan kulluhum. Kalau al kauma kulluhum berarti dia selewah, selingkuh atau selewah. Ya. Marartu bil qaumi, kalau ajma'un berarti ya selewah ya. Yang betul bil qaumi ajma'in. Kemudian yang mengikuti pola ajma'u. Jadi ajma'u ini maksudnya tadi kalau ini ajma'in jangan bingung ya. Ini kan menyesuaikan ya. Ininya bentuk jamak. Ajma'u, kemudian ada pola-pola ajma'u yang lain, apa itu? Akta'u, abta'u, absa'u, artinya sama, semuanya ya, artinya semua. Jadi tadi kamu gak usah bingung, artinya apa dah? Wahia, dan dia itu akta'u, akta'u, abta'u, abta'u, absa'u, absa'u, artinya semua, sama dengan ajma'u ya. Ya, demikian tadi bab taukid dan cara menaukidkan, cara untuk kita menegaskan, meyakinkan, menghilangkan keraguan. Jadi kata yang untuk dipakai untuk menegaskan. Sebenarnya ada beberapa cara selain yang tadi sudah kalian pelajari. Cara menegaskan dengan taukid itu ada juga dengan mendobelkan atau mengulang bunyi kata yang pertama. Misalnya hadara, hadarul ustadu. Hadara telah hadir. Hadarul ustadu telah hadir ustad. Ini juga pola taukid sebenarnya. Ya, dengan mengulang kata. Artinya yang taukidnya itu penegasannya hadirnya. Hadara telah hadir. Hadarul ustadu telah hadir ustad. Naam, naam, ana afham misalnya. Iya, iya saya paham. Nanti menegaskan saya iya saya paham. Di pengulangan ini juga bisa dikatakan sebagai taukid. Juga ada yang menggunakan dhamir munfasil, dhamir rofa munfasil. Contohnya, aktubu ana binafsihi. Aktubu saya
nulis. Aktubu saya menulis, ana binafsi saya dengan diri saya sendiri. Juga kalimat yang menegaskan. Aktubu saya menulis sudah pakai ana, kan sudah pakai ana aktubu. Aktubu. Kemudian ana lagi. Ana binafsi. Jadi sudah aktubu itu sebenarnya sudah terkandung makna saya menulis. Tapi kemudian ditambah lagi ana binafsi. Ini juga menunjukkan kalimat taukid. Kata benar, kami telah menulis. Nahnu binafsina, kami dengan diri kami. Ini juga kalimat yang menegaskan. Nah, kalimat seperti ini mungkin tidak lazim dalam bahasa kita. Ya. Tidak ada cara yang seperti ini dalam menegaskan. Nah, dhewe piye carane menegaskan biasane? Tenan, sumpah ngono biasane. Yakin, wallahi lah, itu mungkin caranya kita untuk menegaskan, ya. Atau apa? Kalau orang apa? Bahasa sehari-hari misalnya untuk menegaskan, untuk meyakinkan apa? Tenane, ya, tenan itu pertanyaan. Ya. Enggak yang berita, yang kita menegaskan diri kita sendiri sebenarnya, bukan mempertanyakan. Nah, beda dengan pola-pola yang sini ya. Jadi kalau kita mau berbahasa Arab mungkin yang ikuti pola bahasa Arab seperti apa biasanya dalam caranya meyakinkan orang atau lawan bicara di dalam ucapannya. Contoh dalam Quran misalnya uskun anta wa zaujuka. Ada dalam Al-Baqarah kan? Uskun anta wa zaujuka. Uskun, tinggallah engkau. Kan sudah ada engkau. Sudah terkandung dhamir anta, uskun, tinggallah engkau. Tetapi masih ada anta wa zaujuka, engkau dan pasanganmu. Ya. Jadi masih di ada anta, padahal uskun itu sudah ada anta, uskun anta, tinggallah engkau. Tinggallah engkau wa zaujuka dan pasanganmu. Nah, itulah beberapa cara yang lain di dalam menaukidkan, dalam menegaskan, meyakinkan orang dalam pembicaraan. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bersama membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.